Cinta suamiku terasa sempurna saat ia menciumku sebelum terbang ke Singapura, tetapi bisikan putrakulah yang membuatku menyadari, pelukan terakhir itu adalah alibi yang sangat mengejutkan di tengah malam. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagi itu di Bandung terasa semurni embun yang membekas di jendela apartemen kami. Udara dingin di ketinggian lantai 31 selalu menjadi pengingat harian akan keberuntungan kami, seolah kami memang ditakdirkan untuk hidup di atas rata-rata. Aku, Maya, menyaksikan suamiku, Aris, mengikat dasinya di depan cermin besar. Aris adalah definisi kesempurnaan. Kemeja biru muda, dasi sutra, dan sorot mata meyakinkan yang selalu sukses membuatku merasa aman, seaman brankas ban manapun. Aris akan terbang ke Singapura untuk dinas selama 2 hari, kunjungan yang katanya sangat penting untuk menutup kontrak investasi besar. Kami sudah menjalani rutinitas perpisahan ini ratusan kali, dan selalu ada skenario kecil yang sama. Aris akan memeriksa dompetnya 3 kali, lalu mencium keningku dengan hangat, kemudian berjongkok di depan Dio, putra kecil kami. Hari ini, suasana terasa sama normalnya. Namun entah kenapa perutku sedikit melilit. Mungkin aku hanya terlalu banyak minum kopi. Aku ingat betul adegan checklist terakhir itu. Aris berdiri di ambang pintu. Koper kabinnya sudah siap. Dio, anakku yang berumur 7 tahun, berdiri di sisiku dengan wajah serius khas anak yang sedang mengamati, bukan bermain. Dio, jaga ibu baik-baik ya selama ayah pergi, ujar Aris, suaranya dalam dan menenangkan. Dio hanya mengangguk pelan. Matanya tidak berkedip menatap wajah ayahnya. Anak itu memang tidak ekspresif. Lebih suka menyerap suasana daripada menambahkannya. Cium ayah, sayang, pintaku. Dio menurut, pelukannya singkat dan kaku. Tidak seperti pelukan rindu yang biasa ia berikan saat ayahnya pulang. Aris kemudian mendekatiku, mencium bibirku lama. Hati-hati, sayang. Nanti aku telepon begitu mendarat. Aku sayang kalian. Kalimat itu terucap dengan begitu mudah, begitu sempurna, seolah ia sedang membaca skrip iklan keluarga bahagia. Di dalam benakku, aku sempat tergelitik. Aku bertanya-tanya mengapa pria sekeren Aris yang penghasilannya tidak habis 7 turunan masih mencium keningku seolah-olah dia khawatir aku akan bertingkah konyol saat dia tidak ada. Ah, itu hanya Aris. Dia memang selalu terlalu detail, bahkan dalam hal emosi. Pintu apartemen itu tertutup dengan bunyi klik kunci otomatis yang pelan, membawa Aris keluar menuju lift, menuju bandara, menuju Singapura. Aku berdiri diam selama beberapa saat, mendengarkan keheningan yang menyelimuti apartemen, sebuah keheningan mahal yang hanya bisa dibeli oleh uang. Aku menghela napas, siap kembali ke rutinitas ibu rumah tangga kelas atas, menelepon pengasuh, merencanakan menu makan malam, dan mungkin membaca majalah desain di balkon. Tiba-tiba, telapak tanganku dicengkeram dengan kekuatan luar biasa. Dio berdiri kaku di sebelahku, tubuh kecilnya terasa dingin. Bu, bisiknya. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Aku menoleh, melihat mata Dio yang bulat, membelalak ketakutan yang belum pernah aku saksikan seumur hidupku. Teror murni terpantul di sana, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku berjongkok, mencoba mensejajarkan pandangan. Ada apa, Dio? Kamu lihat apa? Tanyaku lembut. Dio menggeleng cepat, mencengkeram pergelangan tanganku semakin erat. Kuku-kuku kecilnya terasa menekan kulitku, menyalurkan rasa panik yang begitu nyata. Ibu, jangan pulang ke rumah. Dio berbisik lagi, suaranya bergetar hebat. Kalimat itu konyol. Tentu saja kami sudah di rumah, di unit nomor 3105. Sayang, kita sudah di rumah. Memangnya kita mau kemana lagi? Dio menarik napas dalam-dalam, berusaha keras mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Tadi pagi, lanjutnya, matanya terus menatap pintu yang baru saja tertutup. Aku bangun mau ambil mainan robot di ruang kerja ayah.
Aku dengar ayah telepon. Suaranya bukan suara ayah. Suaranya seram. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Aris mungkin sedang memarahi karyawannya. Pekerjaannya menuntut ketegasan. Wajar saja. Dia marah-marah. Dio? Pasti soal kerjaan. Nak, ayahmu stres. Dio menggeleng keras. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang jernih. Bukan marah, Bu. Dia bilang ke orang di telepon. Pastikan semuanya beres. Begitu mereka tidur, itu harus terlihat seperti kecelakaan. Aku ingin semuanya selesai. Sekarang. Tolong, Bu. Tolong kali ini Ibu percaya sama aku. Kalimat terakhir itu menghantamku seperti godam. Tolong kali ini Ibu percaya sama aku. Suara putus asa itu bukan suara Dio yang kekanak-kanakan. Itu adalah suara orang yang benar-benar ketakutan. Aku terdiam. Seluruh pembelaan logisku tiba-tiba terasa rapuh. Aku ingat bagaimana Dio beberapa minggu lalu menolak keras untuk makan malam dengan rekan bisnis Aris, dan aku mengabaikannya, menganggapnya hanya mood anak-anak. Pikiranku berputar liar. Aris adalah suamiku. Ayah Dio. Pria yang baru saja menciumku. Pria yang selalu membayar tagihan tepat waktu. Pria yang tidak pernah menunjukkan kekerasan sedikit pun. Tidak mungkin dia merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ini pasti salah dengar. Ini pasti imajinasi anak kecil yang terlalu lelah. Namun, tatapan Dio tidak bisa berbohong. Teror itu terlalu murni untuk direkayasa. Dio bukan anak pengarang cerita. Dia anak pendiam, logis. Dan jika ada 1% saja kemungkinan dia benar, aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena mengabaikannya. Aku mengangguk pelan. Tangan gemetarku mengusap air mata Dio. Baik, sayang. Ibu percaya Dio. Begitu kata-kata itu terucap, segalanya berubah. Udara di apartemen mewah itu tiba-tiba terasa dingin dan berbahaya. Dinding-dinding kaca yang tadinya kubanggakan kini terasa seperti jebakan yang terbuat dari kristal transparan. Lalu kemana kami harus pergi? Meninggalkan gedung? Keluar melalui lobi? Di lobi ada satpam yang ramah. Yang pasti akan bertanya kemana kami pergi jam segini. Kami akan terekspos. Terlihat mencurigakan. Aku tidak membawa dompet, kartu identitas. Bahkan ponselku tertinggal di charger dekat dapur. Aku memejamkan mata sejenak. Menenangkan deru napas yang mulai tidak beraturan. Ada satu tempat yang aman, setidaknya untuk sementara. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Area servis. Aku ingat pernah menggunakan tangga darurat untuk menjangkau lantai gudang di tengah-tengah gedung. Tempat penyimpanan peralatan kebersihan dan unit AC sentral yang jarang dikunjungi. Aku menarik Dio, bergerak cepat dan tanpa suara. Seolah kami adalah bayangan. Kami tidak menggunakan lift, terlalu berisik, terlalu lambat, terlalu banyak kamera. Kami berdua berlari ke pintu besi abu-abu di ujung koridor yang bertuliskan tangga darurat. Pintu itu berat, dan aku menahannya agar tidak berbunyi terlalu keras saat kami melewatinya. Bau apak dan debu langsung menyergap kami. Kami menuruni beberapa anak tangga, lalu berhenti di lantai yang tidak ada unit apartemennya. Hanya pintu-pintu besi bertuliskan teknis dan gudang pemeliharaan. Aku memilih sebuah sudut gelap di balik tumpukan kardus kosong yang berdebu. Tempat ini dingin, pengap, dan jauh dari kata nyaman. Kami duduk meringkuk di lantai yang dingin. Kita tunggu di sini sebentar. Bisikku, merangkul Dio erat-erat. Aku bisa merasakan detak jantungku memukul-mukul rusukku dengan kencang. Menyaingi detak jantung Dio yang juga ketakutan. Aku melirik jam digital di pergelangan tanganku. Pukul 9.40 malam. Di luar sana, di unit 3105, Aris mengira kami sedang tidur nyenyak. Tidak sadar bahwa kami baru saja melarikan diri dari maut yang direncanakan. Pikiran itu terasa begitu surreal. Sejenak, ketegangan yang memuncak pecah, digantikan oleh kelelahan dan absurditas. Aku ingat bagaimana Aris selalu cerewet soal kebersihan, tidak suka melihat debu sedikit pun. Coba ayahmu lihat kita sekarang, Dio. Gumamku pelan, setengah tertawa hampa.
Pasti dia akan mengomel soal kita merusak jasnya dengan debu-debu ini. Dio tidak tertawa. Dia hanya menyandarkan kepalanya di bahuku. Humor kecil itu, meskipun hambar, sedikit melonggarkan cengkeraman ketakutan di dadaku. Aku menahan napas, mencoba mengatur pikiran. Aku tidak boleh menelepon polisi sekarang. Itu akan menghancurkan segalanya. Aku harus melihat. Aku harus memastikan. Aku harus tahu apa yang akan terjadi di unit kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Di kegelapan yang berbau besi dan debu, dengan putraku di pelukanku, aku menunggu. Aku menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di apartemenku sendiri. Apartemen yang seharusnya menjadi rumah paling aman di dunia. Beberapa menit berlalu seolah jam berhenti berputar. Aku mulai merasakan keraguan lagi. Mungkin Dio salah dengar. Mungkin aku terlalu histeris. Aku mulai merasa bodoh, bersembunyi di balik kardus di lantai servis hanya karena bisikan anak kecil. 12 menit kemudian, tiba-tiba, telingaku menangkap suara langkah kaki. Bukan langkah kaki kami. Langkah kaki yang tenang, mantap, dan terarah. Suara sepatu kulit di lantai marmer. Datang dari arah tangga darurat menuju koridor unit kami. Jantungku serasa jatuh ke perut. Aku refleks menarik Dio lebih dekat, menutup mulutnya dengan tangan. Pukul 1:20 detik, menjadikannya peringatan diam agar tidak bersuara sedikit pun. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku hanya bisa mengintip dari celah kecil di antara tumpukan kardus. Pintu besi tangga darurat terbuka dengan suara gesekan yang pelan. Yang kulihat selanjutnya, membuat darah di tubuhku terasa membeku. Itu adalah Dion, kepala keamanan apartemen kami. Pria yang selalu tersenyum ramah setiap kali kami melewatinya di lobi. Pria yang memegang kunci utama seluruh unit dan dikenal sangat loyal pada manajemen gedung. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada seorang pria lain dengan seragam teknisi pemeliharaan gedung. Mereka berdua berjalan menuju koridor di lantai 31. Koridor yang menuju unit kami. Dan ya Tuhan, Dion memegang sebuah kunci duplikat. Bukan kunci master umum, melainkan kunci proximity yang sama persis dengan yang Aris gunakan. Aku menahan napas. Mereka tidak membawa senjata. Mereka membawa sesuatu yang lain. Pria berseragam teknisi itu membawa sebuah tas peralatan dan sebuah benda berbentuk tabung kecil yang terbuat dari logam. Itu terlihat seperti tabung gas atau tabung reaksi kimia. Mereka berhenti tepat di depan unit 3105. Apartemenku. Rumau. Dion mengeluarkan kunci, menempelkannya ke sensor. Bunyi bip yang familiar itu, yang menandakan pintu terbuka, menggema pelan di koridor. Kedua pria itu masuk, menutup pintu di belakang mereka dengan hati-hati. Tidak ada suara, tidak ada kekacauan. Mereka masuk seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu sendiri. Kakiku terasa lemas. Bukan perampokan. Perampok tidak punya kunci duplikat. Dion adalah orang suruhan. Orang yang diberi akses oleh seseorang yang punya otoritas. Air mata Dio sudah mengalir deras di pipinya. Tetapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia hanya menatapku dengan mata memohon, seolah berkata, "Aku benar, kan, Bu?" Aku gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena kebenaran yang baru saja merobek kesadaranku. Pukul 00:15:20. Kecelakaan gas fatal. Itu skenario yang paling masuk akal di apartemen. Kebocoran gas saat kami tidur. Tidak ada saksi, tidak ada jejak pembunuhan. Hanya suami yang berduka, yang sedang dinas di Singapura, mendapatkan asuransi jiwa besar. Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar. "Aris." Pesan teksnya muncul di layar. "Baru mendarat sayang. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Aku sayang kalian." Kalimat itu, yang tadinya terasa seperti kasih sayang, kini terasa seperti sabetan pisau es. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Mataku terpaku pada unit 3105, di mana para eksekutor kebohongan suamiku sedang bekerja untuk mengubahku dan putraku menjadi statistik kecelakaan. Kami tidak hanya bersembunyi. Kami sedang melarikan diri dari neraka yang dirancang oleh pria yang kucintai. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi satu hal yang pasti,
Kami tidak akan mati malam ini. Kami akan melawan. Suara-suara di unit 3105 terasa teredam. Namun bagi telingaku yang tegang, setiap decitan dan gesekan terdengar seperti guntur. Aku membayangkan Dion dan rekannya sedang bekerja, mengubah unit mewah kami, tempat kami berbagi tawa dan mimpi, menjadi ruang kematian yang disamarkan. Aku bisa mendengar bunyi logam beradu pelan. Mungkin mereka sedang memasang tabung gas itu di tempat yang sulit ditemukan, merangkai agar kebocoran terjadi perlahan setelah kami benar-benar tertidur. Aku mendekap Dio erat-erat, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerangku. Skenario yang paling mengerikan adalah jika Aris menyuruh mereka untuk memastikan gas tidak hanya bocor, tetapi juga cukup kuat untuk membuat kami pingsan. Aku teringat pernah membaca berita tentang kecelakaan gas. Bagaimana korbannya tidak sadar sampai segalanya terlambat. Kami harus bergerak. Bahkan di lantai servis ini, aku merasa udara semakin berat, seperti kematian telah mengintai di setiap sudut. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku mendengar suara kunci diputar sekali lagi, diikuti dengan bunyi klik yang sempurna. Mereka selesai. Aku segera menarik Dio untuk bersembunyi lebih dalam di balik tumpukan kardus berdebu. Jantungku berdebar tak terkendali saat Dion dan teknisi itu muncul kembali ke koridor servis. Dion berjalan dengan langkah tenang, matanya menyapu sekeliling area dengan ketelitian seorang profesional. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah tangga darurat, lalu ke arah kami. Aku menahan napas, berdoa dalam hati agar kegelapan dan debu cukup menyembunyikan kami. Pukul 00:23:45. Wajahnya, yang selama ini dikenal sebagai wajah keramahan dan keamanan, kini terlihat dingin dan tanpa emosi, seperti topeng yang baru saja ia lepaskan. Lalu, Dion tersenyum tipis. Senyum itu bukan ditujukan padaku, melainkan pada dirinya sendiri. Senyum kepuasan yang membuat seluruh keberanianku runtuh. Dia membalikkan badan dan menghilang di balik pintu besi, meninggalkan kami dalam kegelapan dan keheningan yang mematikan. Ancaman itu telah berlalu. Tetapi kini, ancaman lain muncul. Dion adalah mata Aris di dalam gedung ini. Jika kami mencoba keluar melalui lobi, dia akan tahu. Aku harus keluar dari gedung ini, secepatnya. Aku memegang tangan Dio yang dingin. Ayo, sayang, bisikku. Kita akan turun. Tangga darurat adalah satu-satunya jalan keluar. Aku menggendong Dio di punggung, bergerak dari anak tangga ke anak tangga dengan hati-hati. Tubuhku yang tadinya lemas kini dipenuhi adrenalin yang dingin. Tantangan terbesar adalah menuruni 31 lantai tangga darurat yang berputar-putar tanpa suara. Dio yang beratnya mulai bertambah sudah kelelahan, tetapi ia luar biasa kuat, tidak menangis, tidak mengeluh. Dia hanya memeluk leherku erat-erat. Di tengah kepanikan dan rasa takut itu, aku sempat tersenyum kecut pada diriku sendiri. Aku melihat ke bawah kakiku. Aku masih mengenakan sandal rumah berbulu halus yang elegan. Humor. Santai. Rasanya konyol. Seorang istri buronan yang sedang lari dari upaya pembunuhan berkedok kecelakaan gas, mengenakan alas kaki seharga gaji bulanan. Sandal mahal itu kini menjadi alas kaki terpenting dalam hidupku. Kami berhasil mencapai lantai dasar, ke area basement parkir yang remang-remang dan sepi. Aku meletakkan Dio di kursi tunggu kosong dekat pintu servis. Dio, tunggu di sini sebentar. Jangan bergerak, janji. Dio mengangguk pelan. Kulihat dia sudah memejamkan mata. Kelelahan akhirnya mengalahkan rasa takut. Aku merogoh saku jaketku dan menemukan ponsel yang tadinya kutinggalkan di dapur. Baterainya tinggal 15%. Aku harus menghubungi seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang berada di luar jaringan Aris, seseorang yang tidak akan panik. Hanya ada satu nama yang terlintas. Pak Surya. Pak Surya adalah mantan rekan kerja almarhum ayah, seorang pengacara sekaligus konsultan bisnis yang selalu dianggap Aris sebagai orang kuno dan tidak penting. Aris tidak akan pernah menyangka aku menghubunginya. Aku mencari nomor Pak Surya yang samar-samar kuingat di daftar kontak lama. Jantungku berdebar semakin kencang saat aku menekan tombol panggil. Halo. Suara Pak Surya terdengar berat. Serak. Jelas ia baru bangun. Aku tidak bisa membuang waktu untuk basa-basi. Pak Surya, ini Maya.
Putri Pak Handoyo. Tolong jangan panik. Saya dan Dio dalam bahaya besar. Aris mencoba membunuh kami malam ini. Aku menuturkannya dengan cepat, dingin, dan tanpa emosi, seperti membaca berita di televisi. Keheningan menyelimuti telepon selama beberapa detik. Kamu ada di mana, Nak? Suara Pak Surya kini terdengar tenang dan terkendali. Tidak ada sedikit pun keterkejutan. Ketenangan itu justru membuatku semakin takut. Aku menjelaskan lokasi kami, lalu secara singkat menceritakan bisikan Dion di apartemen kami, dan pesan teks Aris. Aku menjelaskan skenario kebocoran gas yang mereka rancang. Aku menunggu reaksi panik, namun yang kudapat adalah sebuah konfirmasi yang menghancurkan. Aku takut hari ini akan tiba, Maya, kata Pak Surya pelan. Aku sudah menduga Aris akan bertindak nekat. Semua ini bukan hanya tentang utang judi yang ia tutupi. Ini adalah polis asuransi jiwa besar yang ia ambil atas namamu, yang baru berlaku penuh setelah kematian yang disebabkan kecelakaan fatal. Dia butuh uang itu sekarang juga. Seluruh kebohongan 9 tahun pernikahanku kini terpampang jelas, ditelanjangi oleh 2 kalimat dari orang asing. Aku bukan istri yang dicintai. Aku adalah polis asuransi berjalan yang siap dicairkan. Pak, tolong. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kami harus kemana? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Dion akan segera tahu kalian hilang, jawab Pak Surya. Dia akan melacak melalui kamera atau lo keluar masuk gedung. Kalian tidak bisa keluar melalui pintu depan. Aku melihat ke arah Dio yang tertidur pulas di kursi tunggu. Aku harus kuat untuknya. Di mana saya bisa bertemu Bapak? Kamu harus mengambil jalan belakang. Ada pintu loading dock di ujung sana. Biasanya hanya digunakan oleh supplier catering. Aku akan mengurusnya. Teleponku akan mati. Aku akan kirimkan petunjuk jalur yang aman ke ponselmu. Sekarang juga. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan hidupkan lampu mobil sampai kamu benar-benar jauh dari kawasan itu. Bertahanlah, Maya. Aku akan menunggu di titik yang kusebutkan. Cepat. Telepon terputus. Ponselku bergetar sekali lagi. Notifikasi pesan masuk dari nomor Pak Surya. Aku tidak tahu apa yang menanti kami di sana, tetapi aku tahu satu hal. Kami tidak akan kembali ke rumah yang kini telah menjadi kuburan beraroma gas. Aku meraih Dio, membangunkannya dengan lembut. Dan kami berdua berjalan menuju pintu loading dock yang gelap, menuju kebebasan yang penuh risiko. Kaki-kakiku terasa kaku saat aku memacu mobil sewaan kami, yang kebetulan Aris tinggalkan di basement apartemen karena ia menggunakan taksi ke bandara. Aku melaju dengan kecepatan yang tidak wajar, memotong laju kendaraan lain. Mataku terpaku pada kaca spion tengah. Setiap mobil di belakangku terasa seperti mata-mata. Setiap lampu depan yang menyilaukan terasa seperti sorotan yang membongkar persembunyian kami. Di kursi belakang, Dio sudah tertidur pulas. Kelelahan mental dan fisik telah memaksanya menyerah pada alam mimpi. Aku bersyukur dia bisa tidur, setidaknya untuk sesaat, melupakan kengerian yang baru kami saksikan. Aku menggenggam kemudi erat-erat. Sekuat aku berusaha menahan amarah yang mendidih di dadaku. Aris, suamiku. Pria yang tidur di sebelahku selama 9 tahun, ternyata adalah seorang perencana pembunuhan yang dingin dan terorganisir. Semua tawa, semua pelukan, semua janji kesetiaan, semuanya hanyalah akting untuk mengamankan polis asuransi. Betapa naifnya aku. Humor, santai, di tengah kepanikan itu, aku meraba saku jaketku. Aku hanya berhasil membawa ponsel dengan sisa baterai 12% dan... Ya Tuhan, hanya satu benda yang kubawa dari unit 3105. Bukan dompet, bukan kunci cadangan, melainkan remote televisi yang mahal. Aku tersenyum masam. Remote ini pasti akan sangat berguna saat kami dalam pelarian. Paling tidak aku bisa mengganti saluran stasiun TV tempat Dion akan melaporkan kami hilang. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung dan penuh paranoia, akhirnya aku tiba di alamat yang dikirimkan Pak Surya. Tempat itu bukan sebuah rumah mewah, melainkan sebuah ruko tua yang disulap menjadi homestay sederhana di kawasan perbukitan sepi di luar Bandung. Bangunannya terbuat dari kayu, tampak tidak mencolok,
Sebuah tempat yang sempurna untuk menghilang tanpa menarik perhatian. Pak Surya sudah menunggu di depan pintu. Sosoknya yang tua namun tegap memberikan kesan tenang. Pak Surya tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk, melihat Dio yang tertidur di gendonganku, dan langsung mempersilakan kami masuk. Interior ruko itu terasa hangat dan aman, berbau teh dan kayu lapuk. Kontras sekali dengan apartemen kami yang dingin dan berbau logam mahal. Aku membaringkan Dio di sofa yang ditutupi selimut tebal, dan akhirnya, aku menarik napas panjang pertama yang kurasa benar-benar aman malam itu. Kamu melakukannya dengan baik, Maya, kata Pak Surya, menyodorkan secangkir teh panas. Dio menyelamatkan kalian berdua. Aku duduk di kursi kayu, kedua tanganku memegang cangkir hangat itu erat-erat. Aku menceritakan semua detail, mulai dari bisikan Dio hingga Dion dan tabung gas di unit kami. Pak Surya mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan keterkejutan, seolah ini adalah kasus rutin yang sudah ia prediksi sejak lama. Aris tidak hanya bangkrut, Maya, ujar Pak Surya. Suaranya rendah namun tegas, memecah keheningan malam. Dia berenang dalam utang. Utang kepada rentenir, utang kepada investor, dan yang terburuk, dia menyelewengkan dana kliennya di perusahaan. Aksiden yang ia rencanakan bukan hanya untuk mencairkan polis asuransimu, tetapi juga untuk mendapatkan surat kematianmu dan Dio, yang akan ia gunakan sebagai bukti hukum untuk mengklaim sebuah dana perwalian atas nama almarhum ayahmu. Aku terperangah. Warisan apa? Aku selalu tahu ayahku meninggalkan sedikit aset, tetapi Aris selalu mengeluh bisnisnya sedang sulit. Warisan apa, Pak? Ayah hanya meninggalkan sedikit dana pendidikan untuk Dio, itu saja. Pak Surya menggeleng. Ayahmu adalah orang yang sangat cerdas. Dia melihat sifat serakah Aris sejak awal. Dana yang Aris tahu adalah dana umpan. Warisan yang sebenarnya, berupa aset properti dan saham, terikat dalam sebuah perwalian ketat. Dana itu hanya bisa diakses olehmu pada usia tertentu, atau jika kamu dan ahli waris utama lainnya, Dio, meninggal dunia. Kenyataan itu menusukku lebih dalam dari rasa dingin di tangga darurat tadi. Aris tidak hanya ingin membunuh kami. Dia ingin menghapus kami dari muka bumi demi uang. Aris sekarang sedang memainkan perannya di Singapura, berakting sebagai suami yang sedih, lanjut Pak Surya. Dia akan kembali besok, berpura-pura hancur. Dia akan mencoba mengurus klaim asuransi dan warisan itu secepatnya. Tapi ada satu hal yang ia butuhkan untuk mengamankan dirinya, bukan hanya warisan. Aku menatapnya dengan tatapan bertanya. Pak Surya menjelaskan bahwa Aris tidak sepenuhnya percaya pada Dion dan rekan-rekannya. Aris cerdik. Dia menyimpan sebuah asuransi cadangan. Sesuatu yang akan ia gunakan untuk membungkam rentenir dan Dion jika mereka berkhianat. Dan benda itu, Maya, masih ada di dalam apartemenmu. Tepat pada saat Pak Surya menyelesaikan kalimatnya, Dio menggeliat. Anakku yang kelelahan tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka, tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi fokus yang tajam. Dia mendengarkan pembicaraan kami sejak tadi. Buku harian hitam, kata Dio pelan, suaranya serak. Bukan buku harian, Bu. Itu flash drive hitam. Ayah bilang itu. Asuransi, dia. Aku memeluk Dio. Takjub. Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyipit. Dio, kamu yakin? Dio mengangguk pasti. Tadi pagi, sebelum dia pergi, aku lihat dia memasukkannya ke tempat rahasia. Di balik rak buku ruang kerja ayah, ada lapisan kayu yang bisa digeser. Ayah bilang itu tempat rahasianya. Aku tidak boleh memberitahu siapapun. Darahku terasa mendidih. Bukan kemarahan, tapi tekad. Aris menyimpan bukti itu di rumah, di tempat yang ia yakin akan meledak dan menghapus semua jejak. Dia menyimpannya di sana karena dia yakin kami akan mati. Flash drive kecil itu bukan hanya asuransi Aris, tetapi kunci kebebasan kami. Brilian, gumam Pak Surya. Aris pasti ingin Dion mengambilnya setelah kecelakaan itu terjadi, tapi mereka gagal karena kamu melarikan diri. Flash drive itu masih ada di sana, di apartemen yang kini disegel polisi.
Itu adalah satu-satunya bukti fisik yang menghubungkan Aris yang beralibi sempurna dengan kejahatan yang mengerikan ini. Realitas itu memukulku. Kami tidak bisa hanya bersembunyi. Kami tidak bisa membiarkan Aris memainkan perannya dan mengklaim warisan itu. Jika flash drive itu ditemukan oleh Aris, dia akan lolos. Aku harus mengambilnya. Aku harus mengambil bukti itu. Kita harus kembali ke sana, kataku. Suaraku mantap. Tak ada lagi keraguan. Saya harus mengambil flash drive itu sebelum Aris menyadari bahwa kami selamat. Pak Surya mengangguk. Senyum tipis terukir di bibirnya. Aris akan kembali besok pagi, berakting duka di depan polisi. Kita harus berada di sana lebih dulu. Dan kita akan menggunakan flash drive itu sebagai jebakan terkuat yang pernah ia hadapi. Malam itu, di balik dinding kayu yang berbau teh, kami mulai menyusun rencana balas dendam kami. Pagi itu, yang seharusnya menjadi pagi pertama Aris memulai aksi duka palsunya, aku justru duduk di hadapan Pak Surya, merencanakan aksi penyusupan kami. Rasa takutku telah menguap, digantikan oleh tekad dingin yang mematikan. Aku bukan lagi Maya si istri naif, melainkan seorang penyintas yang siap berperang demi putranya. Pak Surya tidak membuang waktu. Dia menjelaskan bahwa masuk kembali ke apartemen mewah adalah tantangan yang berbeda dari melarikan diri. Apartemen kami, unit 3105, kini telah diberi garis polisi dan tim forensik sedang bekerja, memastikan bahwa kecelakaan itu terekam sempurna. Kami hanya punya waktu singkat. Aris diperkirakan tiba di Bandung dalam 4 jam. Jika dia tiba, dia akan langsung menuju apartemen, berpura-pura hancur, dan menggunakan kesempatan itu untuk mencoba mengambil flash drive sebelum disita sebagai barang bukti. Kita tidak bisa masuk sebagai dirimu, Maya, ujar Pak Surya sambil menyebar denah kompleks apartemen di meja kayu. Dion pasti sudah melapor bahwa kalian hilang. Kita butuh kedok. Pak Surya mengungkapkan bahwa ia punya koneksi di sebuah perusahaan kontraktor bangunan yang sering bekerja dengan manajemen apartemen kami. 30-10. Ia menelepon kontak bernama Jaka. Jaka setuju untuk membantu. Kedok kami adalah tim penilai independen asuransi, yang datang lebih awal untuk memeriksa kerusakan dan memverifikasi klaim. Jaka akan menyediakan seragam dan lencana palsu yang terlihat sangat resmi. Kami bergerak cepat. Dio harus ditinggal. Ini adalah keputusan paling sulit dalam hidupku. Aku memeluk Dio erat-erat, menciuminya berkali-kali. Ibu harus pergi sebentar. Sayang, ibu akan mengambil robot kecil ayahmu yang hilang. Bohong. Aku berbohong dengan senyuman paling meyakinkan yang kumiliki. Dio, anakku yang luar biasa, tidak menangis. Dia hanya memelukku dan berbisik. Hati-hati, Bu. Aku akan tunggu di sini. Aku percaya ibu. Kepercayaan di mata kecilnya itu adalah bahan bakar yang mendorongku bangkit. Aku melihat diriku di cermin. Jaket hitam tebal yang longgar, celana kargo, dan topi baseball yang menutupi separuh wajahku. Pak Surya menyodorkan sebuah lencana palsu dengan fotoku. Aku terlihat seperti petugas lapangan yang kelelahan. Jauh berbeda dari diriku yang biasa mengenakan pakaian desainer. Humor, santai. Aku harap riasan mataku tidak luntur, gumamku pelan. Aris pasti akan mengomel kalau tahu aku masuk ke unitnya dengan penampilan berantakan. Pak Surya hanya tersenyum tipis, memahami bahwa humor kecil itu adalah katup lepas emosiku. Perjalanan kembali ke pusat kota terasa seperti perjalanan ke medan perang. Setiap belokan, setiap lampu merah, meningkatkan ketegangan di dadaku. Aku melaju di belakang mobil hitam milik Jaka, yang akan menjadi pemanduku melewati celah-celah keamanan. Saat kami tiba di kawasan apartemen, garis polisi kuning sudah terpasang di depan lobi. Mobil-mobil polisi dan pemadam kebakaran masih tampak bersiaga. Pemandangan itu, yang seharusnya menghancurkanku, justru membangkitkan amarah yang dingin. Ini adalah panggung yang disiapkan Aris untuk kematianku. Kami tidak masuk melalui lobi. Jaka memandu kami ke pintu loading dock yang sama yang kami gunakan untuk melarikan diri. Tetapi kali ini, kami punya lencana. Jaka berbicara dengan petugas keamanan di pos itu, menyerahkan surat tugas palsu dari
Manajemen risiko independen. Maaf, Pak, kata Jaka. Suaranya terdengar resmi dan profesional. Kami harus segera memastikan integritas struktur unit 3105 sebelum tim forensik utama menyita area itu. Ini kasus klaim asuransi kelas A. Harus cepat. Petugas itu, yang wajahnya tampak lelah, mengangguk tanpa banyak bertanya. Rutinitas mengalahkan kewaspadaan. Kami lolos dari gerbang pertama. Kami mengambil lift servis yang pengap dan berbau deterjen. Di dalam lift, aku meremas lencana palsu di tanganku. Pukul 1:05:40. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh terlihat seperti seorang istri yang trauma, tetapi harus terlihat seperti seorang penilai profesional yang terburu-buru. Lift berdentang pelan, dan pintu terbuka di lantai 31. Suasana di lantai itu berubah total. Koridor yang tadinya steril dan sunyi kini dipenuhi pita polisi dan bau samar campuran gas serta cairan kimia pembersih. Ada seorang petugas polisi yang berjaga di depan unit 3105. Aku dan Jaka berjalan tegap, lencana di leher kami. Jaka berbicara dengan petugas itu, menjelaskan bahwa kami perlu mengakses unit 3105 untuk memverifikasi area studi. Di sana ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk laporan awal kami. Ini urusan internal manajemen risiko, jelas Jaka. Petugas itu ragu sejenak, lalu melihat lencana palsu kami. Hanya 5 menit, dan jangan sentuh apapun. Tim forensik utama akan datang sebentar lagi. Jaka dan aku mengangguk. Kami telah mendapatkan celah. Melangkah masuk ke unit kami sendiri, yang kini menjadi TKP. Terasa seperti melangkah ke alam mimpi yang mengerikan. Lampu padam. Udara terasa berat dan dingin. Aku harus menahan diri untuk tidak menangis, tidak berteriak, tidak berlari ke kamar tidur kami. Ada bercak-bercak debu khusus yang digunakan forensik di lantai. Aku mengikuti Jaka yang berjalan lurus ke ruang kerja Aris. Jaka mengawasi pintu sementara aku berjalan ke rak buku di sudut ruangan. Rak buku yang mahal, yang pernah Aris tunjukkan padaku dengan bangga. Pukul 00:45:20. Aku tahu persis di mana itu. Di balik kumpulan buku sejarah kuno yang bahkan Aris tidak pernah sentuh. Aku meletakkan tanganku di sana, mencari celah, mencari lapisan kayu geser yang Dio gambarkan. Jantungku berdebar semakin cepat. Bukti itu ada di sana, hanya beberapa sentimeter jauhnya. Aku harus mendapatkannya, sebelum Aris mengklaim bahwa kami telah menghilang selamanya. Tiba-tiba, suara dering telepon keras dari saku Jaka memecah keheningan. Jaka mengangkatnya. Wajahnya langsung tegang. Ya? Apa? Dia sudah sampai? Sil. Jaka menoleh padaku. Matanya panik. Maya. Aris. Pesawatnya mendarat lebih cepat dari jadwal. Dia sudah di jalan. Kita hanya punya 2 menit. Waktu kami habis. Bukti itu harus keluar. Sekarang. Waktu terasa berhenti total. Lalu berlari dengan kecepatan gila. Aku mendengar suara napas Jaka yang berat di belakangku. Suaranya mendesak agar aku bergegas. Aris sudah dekat. Dia bisa muncul di lift kapan saja, memainkan peran suami yang hancur, dan melihatku di ruang kerjanya sendiri. Itu akan menjadi akhir yang jauh lebih buruk daripada kematian akibat gas. Aku memfokuskan seluruh indraku pada rak buku. Di mana lapisan kayu geser itu? Aku meraba buku-buku tebal, mencari celah atau sambungan yang tidak terlihat. Tanganku gemetar hebat, membuatku kesulitan merasakan tekstur kayu. Aku menutup mata sejenak, memvisualisasikan kembali Dio yang sedang menjelaskan. Di balik buku sejarah kakek, Bu, lapisan kayu yang bisa digeser. Aku menemukan tumpukan buku tua itu. Di belakangnya, terasa ada sambungan kayu yang sedikit lebih tinggi dari permukaan. Aku menekannya dengan ibu jariku. Tidak terjadi apa-apa. Jaka berbisik keras. Maya, kita harus keluar sekarang. Aku dengar suara mobil. Aku mencoba lagi, menekan dan menggeser ke samping dengan seluruh kekuatanku. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Sebagian kecil panel kayu di belakang buku itu bergeser ke samping,
membuka celah gelap selebar jari. Di dalamnya, tersembunyi sebuah laci kecil. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ke dalam kegelapan laci itu. Di sana, tergeletak sebuah benda kecil, dingin, dan kaku. Pukul 1:05:40. Sebuah flash drive bersampul karet hitam. Aku menariknya keluar. Kecil, ringan, dan tidak mencolok. Objek sekecil ini memegang nasibku, nasib Dio, dan semua kebohongan yang dibangun Aris. Aku memasukkan flash drive itu ke dalam saku celanaku, memastikan ia tersembunyi jauh di balik lipatan kain. Aku tidak peduli dengan panel geser yang terbuka. Aku tidak punya waktu untuk menutupnya. Sudah, bisikku pada Jaka. Tepat saat itu, kami mendengar suara deru mesin mobil yang melambat di luar lobi utama. Itu dia, teriak Jaka. Kita lewat tangga darurat. Kami berlari keluar dari unit 3105, melewati petugas polisi yang masih berjaga di koridor. Aku menundukkan kepala, menghindari kontak mata. Jaka pura-pura berbisik tentang laporan yang harus segera diselesaikan. Kami tidak berhenti. Kami terus berlari menuju pintu besi tangga darurat. Saat kami mencapai lantai 15, Jaka menerima panggilan telepon singkat. Aris sudah di lobi. Dia sedang berdebat dengan petugas keamanan karena ingin naik lift pribadi. Dion ada di sana bersamanya. Dion. Aris tidak hanya datang sendiri. Dia sudah memiliki kaki tangannya yang siap membantunya melacak kami atau mengamankan sisa-sisa rencananya. Aku tersentak. Aku harus tetap tenang. Kami terus menuruni tangga hingga mencapai basement parkir. Jaka membimbingku ke mobilnya yang sudah menunggu di sudut tersembunyi. Kami masuk. Jaka memacu mobilnya keluar melalui jalur supplier, menghindari pintu utama dan semua kamera pengawas. Aku menoleh ke belakang, menatap menara apartemen kami yang menjulang tinggi, yang kini terasa seperti monumen kebohongan Aris. Kami berhasil. Kami keluar. Aku menyentuh saku celanaku, merasakan bentuk flash drive hitam yang keras itu. Humor, santai, rasanya lucu. Aku menukar seluruh rumah, semua pakaian mahalku, hanya dengan sebuah benda kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari ibu jariku. Dan benda kecil inilah yang akan menghancurkan pria sekuat Aris. Kami melaju tanpa henti ke arah pinggiran kota, menjauhi keramaian. Setelah beberapa saat, Jaka menghentikan mobilnya di sebuah bengkel tua yang tampak kosong. Aku keluar dari mobil. Kakiku masih gemetar. Di balik pintu bengkel yang reot itu, Pak Surya dan Dio sudah menunggu. Dio langsung berlari ke arahku. "Ibu!" teriak Dio. Pelukannya sekencang cengkeraman tangannya di bandara. Aku memeluknya erat-erat. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya meluncur deras. Dio aman. Aku aman. Dan kami memiliki bukti. Pak Surya mengangguk. Sorot matanya yang bijak penuh kelegaan. Bagus. Maya, kamu berhasil. Dia tidak akan menyangka. Aku mengeluarkan flash drive hitam itu, menyerahkannya pada Pak Surya. Ini dia. Asuransi Aris. Sekarang, kita gunakan ini untuk menjebaknya. Pak Surya mengambil flash drive itu, menatapnya sejenak, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Aris akan segera tahu kamu selamat. Dion pasti melaporkan unit itu sudah di garis polisi. Dia akan panik. Sekarang, kita biarkan dia bermain sebagai suami yang hancur. Sementara itu, kita akan menyiapkan kejutan terbesar untuknya. Malam itu, di bengkel tua yang berbau oli dan bensin, kami membuka laptop Pak Surya. Kami siap untuk melihat ke dalam pikiran Aris, siap untuk membaca semua detail kebohongannya, dan siap untuk memulai fase selanjutnya, mengubah buronan menjadi pemburu. Di dalam bengkel tua yang pengap, Pak Surya dengan hati-hati memasukkan flash drive hitam itu ke dalam port laptopnya. Aku duduk di sebelahnya, memeluk Dio yang sudah tertidur lagi, sementara Jaka berjaga di pintu. Aku merasakan keheningan tegang yang menyelimuti kami. Aku tahu, apapun yang ada di dalam flash drive itu akan menjadi pemutus rantai terakhir antara aku dan pria yang kusebut suamiku. Layar laptop menyala, dan Pak Surya mulai membuka beberapa folder yang diberi nama-nama kode yang aneh. Operasi Omega, jaminan 9 tahun,
dan rute terbang. Folder pertama, jaminan 9 tahun. Berisi lembar kerja Excel yang sangat rinci. Itu adalah peta utang Aris. Pukul 00:53:10. Aku melihat angka-angka yang gila. Jutaan dolar utang judi dari kasino ilegal di luar negeri, daftar klien yang dananya ia selewengkan, dan ancaman dari rentenir dengan nama-nama panggilan yang mengerikan. Jumlah totalnya melebihi nilai seluruh kekayaan kami. Bahkan jika kami menjual apartemen itu. Pembunuhan kami bukan didorong oleh keserakahan, melainkan oleh keputusasaan ekstrim. Pak Surya membuka file lain, sebuah dokumen berjudul Skema Akhir. Isinya adalah timeline terperinci dari perjalanannya ke Singapura. Bukan hanya jadwal penerbangan, melainkan juga waktu pengiriman pesan teks padaku, dan bahkan draft pernyataan yang akan ia berikan kepada media dan polisi setelah kecelakaan itu dikonfirmasi. Ia begitu teliti, mengatur setiap detail dukanya seolah itu adalah sebuah presentasi bisnis. Humor, sinis. Aku bahkan melihat catatan kecil di Marin. Pastikan menangis di depan kamera untuk efek maksimum. Aku menahan senyum sinis yang getir. Lalu, ada folder, Operasi Omega. Folder ini berisi bukti paling menghancurkan. Di dalamnya terdapat salinan transfer bank kepada Dion dan teknisi itu, lengkap dengan detail pembayaran. Dion menerima uang sejumlah yang bahkan tidak bisa membeli jam tangan Aris, hanya untuk menukar nyawa kami. Selain itu, ada file audio singkat. Pak Surya mengangguk padaku. Dengarkan ini, Maya. Suara Aris terdengar jelas dari speaker laptop. Itu adalah rekaman dirinya saat menelepon Dion, mungkin dari ruang kerjanya. Suaranya rendah, dingin, dan benar-benar asing di telingaku. Pastikan katup gas dipasang terbalik. Biarkan selama 2 jam. Saya ingin itu terlihat sempurna. Begitu mereka tidur, biarkan gas bekerja. Saya tidak mau ada perlawanan. Ingat, flash drive hitam di brankas harus kalian ambil setelah semuanya aman. Itu asuransiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu adalah konfirmasi langsung, tak terbantahkan, dan direkam oleh Aris sendiri. Di sampingku, Dio menggeliat pelan. Aku memeluknya lebih erat, bertekad melindungi telinganya dari kejahatan ayahnya. Kami membiarkan Aris bermain. Begitu flash drive itu hilang, Aris akan panik. Dia akan segera tahu Dion dan rekan-rekannya tidak mengambilnya. Dia akan tahu bahwa kami mungkin hidup, atau lebih buruk lagi, bukti itu ada di tangan seseorang. Dan memang benar. Pak Surya menerima telepon dari Jaka, yang berada di dekat apartemen. Aris telah tiba, berakting histeris. Dia bahkan mengadakan konferensi pers dadakan di depan garis polisi, menangis tentang istrinya yang sangat mencintai keluarga, dan putranya yang sangat cerdas. Tapi di balik layar, Dion telah melapor bahwa ruang kerja sudah di garis polisi dan flash drive di rak buku sudah hilang. Aris sekarang sedang terpojok, kata Pak Surya, menutup laptop. Dia akan mengambil langkah nekat berikutnya. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia butuh uang itu untuk membayar rentenirnya yang kini mengancamnya secara terbuka. Rencanaku dan Pak Surya sangat sederhana, tetapi mengandalkan keserakahan dan kepanikan Aris. Kami akan memancingnya keluar, membiarkannya mengambil umpan yang ia yakini akan menyelamatkannya, tepat di depan mata hukum. Kita akan memancingnya menggunakan polis asuransimu, jelas Pak Surya. Aku akan menghubungi pengacara Aris, mengatakan bahwa aku, sebagai kuasa hukum mendiang ayahmu, menemukan kejanggalan pada polis asuransi jiwa besar yang Aris ajukan. Aku akan meminta pertemuan tatap muka di kantorku besok, dengan alasan mendiskusikan dokumen yang hilang, yang dibutuhkan untuk proses klaim asuransi. Aris akan melihat ini sebagai peluang emas. Dia akan berpikir dia bisa mengintimidasi atau menyuap Pak Surya untuk mendapatkan dokumen yang ia butuhkan, tanpa menyadari bahwa ia akan masuk ke ruang interogasi yang disamarkan. Kami membutuhkan satu lokasi lagi. Kantor Pak Surya. Sebuah kantor hukum tua, resmi, dan disegani. Tempat di mana Aris tidak akan pernah menyangka bahwa di balik dindingnya, polisi sudah siap siaga. Kami tidak hanya akan menangkapnya,
Kami akan membuatnya mengakui kejahatannya, menggunakan bukti dari flash drive sebagai palu godam terakhir. Malam itu, saat Aris sedang berpura-pura hancur di televisi, aku duduk di samping Dio, dengan pistol bukti tersembunyi di saku. Kami tidak lagi bersembunyi. Kami sedang bersiap untuk menyerang. Kantor hukum Pak Surya terasa seperti benteng pertahanan terakhir. Sebuah bangunan tua berwibawa di pusat kota, menyembunyikan drama yang jauh lebih intens dari urusan legal biasa. Aku tidak berada di ruang tunggu, melainkan di ruangan kecil berbalut cermin satu arah yang terhubung langsung dengan ruang pertemuan utama. Di sudut ruangan, seorang detektif senior bernama Binsa sudah siaga, ekspresinya tenang dan serius, tidak terpengaruh oleh status sosial siapapun yang akan masuk. Aku tahu, hanya pria seperti detektif Binsa dan Pak Surya yang bisa menahan badai kebohongan yang akan dibawa oleh Aris. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat di bawah pencahayaan lampu kantor yang redup, tetapi mataku menunjukkan tekad yang dingin dan terfokus. Di atas meja di depanku, tergeletak flash drive hitam. Benda kecil itu terasa panas di tanganku. Sebuah wadah rapuh yang berisi seluruh bukti pengkhianatan Aris selama 9 tahun pernikahan kami. Detektif Binsa telah menjelaskan detail rencana. Aris harus secara aktif, dan di bawah pengawasan saksi, menunjukkan niat jahat atau pengetahuannya atas kejahatan yang kami duga. Kami tidak bisa hanya menyajikan bukti. Kami harus membuatnya mengambil umpan. Pikiranku berputar. Kembali ke masa-masa indah yang kini terasa seperti racun manis. Aku mengingat hari pernikahan kami, saat Aris bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjaga dan mencintaiku. Aku mengingat senyum bangganya saat kami membeli apartemen itu. Setiap janji tentang masa depan abadi yang ia ukir di dinding dan di hatiku. Kini, aku menyadari bahwa keamanan yang ia janjikan hanyalah syarat yang harus dipenuhi sebelum ia bisa mengklaim nyawaku sebagai keuntungan. Rasa sakit dari pengkhianatan yang dalam itu telah berubah, mengeras menjadi kemarahan yang tenang dan dingin. Aku tidak akan membiarkan Aris pergi ke penjara sebagai korban yang difitnah. Aku ingin dia jatuh sebagai monster yang diakui. Setiap detik yang kulewati di balik cermin ini adalah ritual pelepasan. Melepaskan setiap sisa cinta dan kepercayaan, menggantinya dengan perhitungan yang kejam. Aku harus kuat, bukan hanya untuk Dio, tetapi untuk diriku sendiri. Aku harus kuat untuk Maya yang naif di masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku stabil. Waktu untuk air mata sudah habis. Ini adalah waktu untuk kebenaran. Bunyi pintu kayu berat di ruang tunggu berderit, memecah keheningan. Dia datang, bisik detektif Binsa. Aku memfokuskan pandanganku pada monitor kecil yang terhubung ke kamera tersembunyi di ruang pertemuan. Aris masuk. Ia mengenakan setelan gelap yang tampak kusut. Sorot matanya merah karena kurang tidur dan akting duka yang intens. Di sebelahnya ada pengacara pribadinya, Tuan Hermawan, yang terlihat bingung dan terburu-buru. Aris duduk di kursi yang telah disiapkan Pak Surya, memijat pelipisnya. Aktingnya luar biasa, nyaris meyakinkanku. Dia berakting sebagai suami yang hancur karena tragedi, yang terpaksa berurusan dengan urusan hukum di tengah masa berkabung. Saya minta maaf, Pak Surya, kata Aris, suaranya parau, dipenuhi nada kesedihan yang dibuat-buat. Melihat garis polisi di apartemen tadi pagi, rasanya seperti disambar petir. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi demi Maya dan Dio, saya akan selesaikan urusan ini secepatnya. Aku memperhatikan setiap gerakan Aris. Ada kelelahan yang nyata di sana, tetapi kelelahan itu bukan dari duka, melainkan dari rasa panik karena flash drive-nya hilang. Aku tahu dia pasti sudah menghubungi Dion dan mengetahui bahwa unit itu sudah di garis polisi, dan yang lebih penting, barang berharganya sudah raib. Pak Surya memulai diskusi dengan nada simpati palsu. Suaranya tenang dan profesional. Kami turut berduka sedalam-dalamnya, Pak Aris. Namun, terkait klaim asuransi jiwa besar Nyonya Maya dan juga dana perwalian, ada beberapa dokumen penting milik almarhum ayah Nyonya Maya yang kami duga terkait. Kami tidak bisa memproses klaim ini tanpa dokumen itu, yang kebetulan hilang dari ruang kerjanya. Aris membalas dengan suara yang dipenuhi kesabaran yang dibuat-buat, namun nadanya mengkhianati sedikit ketegangan.
Saya mengerti, Pak Surya. Percayalah, saya akan membantu sebisa mungkin. Tapi di tengah kekacauan ini, saya tidak tahu di mana dokumen itu. Apakah itu terkait dengan warisan? Saya hanya ingin urusan ini cepat selesai demi mengenang istri saya. Aku memperhatikan bagaimana naluri Aris selalu kembali pada uang, bahkan ketika dia sedang berakting duka. Pak Surya mengabaikan pertanyaan Aris tentang warisan, justru menyinggung detail yang ia ambil langsung dari flash drive. Dokumen yang kami cari ini sepertinya juga berisi salinan rincian kerjasama dengan kepala keamanan gedung Anda, Pak. Seseorang bernama Dion. Kami perlu memastikan semuanya bersih dan terorganisir, termasuk semua transaksi yang telah dilakukan di apartemen Anda. Wajah Aris langsung berubah, meskipun hanya sekejap mata. Itu adalah kilatan panik, kerutan halus di dahi yang langsung ia coba samarkan. Dia bereaksi terhadap nama Dion. Dion? Oh, Dion. Ya, dia pria yang baik. Saya tidak tahu apa-apa tentang rincian kerjasama. Itu urusan manajemen gedung, bukan saya. Kami juga menemukan catatan, Pak, lanjut Pak Surya. Tatapannya menembus Aris. Tentang sebuah skema yang disebut, jaminan 9 tahun. Ini terdengar sangat penting bagi proses klaim. Apakah Anda familiar dengan istilah ini? Aris mulai berkeringat dingin. Dia mengambil gelas air di hadapannya. Tangannya sedikit gemetar. Dia mencoba mencari kebohongan yang paling meyakinkan. Jaminan 9 tahun? Saya tidak familiar. Pak, itu pasti istilah teknis almarhum mertua saya. Saya hanya tahu urusan bisnis saya. Aris sudah menembak kakinya sendiri 2 kali. Dia membantah tahu tentang Dion. Padahal di flash drive ada bukti transfer kepadanya. Dia menolak tahu tentang jaminan 9 tahun. Padahal itu adalah nama folder yang ia buat sendiri untuk merangkum seluruh skema kejahatannya. Pak Surya menatap ke arah cermin. Itu adalah sinyal. Aku mengambil napas terakhir, dan pintu dari ruang persembunyianku terbuka. Aku melangkah masuk ke ruang pertemuan. Suara tumit sepatuku di lantai marmer terasa memekakan telinga. Detektif Binsa langsung bergerak, menutup pintu, menghalangi jalan keluar Aris. Aris menoleh. Dan ekspresinya adalah hadiah tak ternilai harganya. Itu bukan keterkejutan. Itu adalah teror murni, seolah ia baru saja melihat hantu yang muncul dari api. Wajahnya langsung memucat seputih kertas. Darahnya seolah terkuras habis. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tuan Hermawan, pengacaranya, langsung bangkit. Bingung. Maya? Bukankah? Aku mengabaikan Tuan Hermawan. Aku berjalan lurus ke tengah ruangan, tepat di depan Aris. Mataku menatap langsung ke matanya, tanpa setitik pun keraguan atau cinta yang tersisa. Hai, Aris, kataku, suaraku tenang dan dingin, mematikan. Aku tidak mati. Aris terhuyung mundur. Tangannya terangkat seolah ingin menepis keberadaanku. Tidak mungkin. Aku melihat beritanya. Kamu sudah hilang. Aku tidak hilang, balasku. Suaraku mengeras. Aku hanya menonton pertunjukanmu dari balik panggung. Pertunjukan yang kamu sebut, jaminan 9 tahun. Aku melihat Dion merangkai gas di dapurku. Aku melihatmu mengirimiku pesan teks alibi sempurna dari Singapura. Rasa paniknya semakin menjadi-jadi. Dia mencoba melarikan diri dari kursinya. Tetapi detektif Binsa langsung bergerak, menghalangi geraknya. Ini jebakan. Dia gila. Dia trauma. Teriak Aris, mencoba berpegangan pada kebohongan terakhirnya. Aku mengeluarkan flash drive hitam dari saku jaketku. Aku tidak melemparkannya. Aku hanya memegangnya, mengangkatnya sedikit di udara agar cahaya lampu menangkapnya. Kamu mencari ini, Aris? Tanyaku. Asuransimu. Berisi rincian utang kasino, rincian pembayaran Dion, dan rekaman suaramu. Kamu ingin membakar aku dan Dio di rumah kami sendiri hanya untuk mendapatkan flash drive kecil ini dan mengklaim asuransi. Mendengar kata-kata itu, Aris menyerah. Dia tidak lagi berteriak. Bahunya terkulai.
Matanya menatap kosong pada flash drive hitam itu. Dia menyadari, flash drive yang seharusnya menyelamatkannya justru telah menjadi saksi bisu yang membawanya menuju kehancuran. Dia sudah kalah. Dia kalah dari istrinya yang ia anggap naif, dan dari putranya yang ia coba bunuh. Detektif Binsa tidak menunggu lagi. Dia melangkah maju, membacakan hak Aris dengan suara tegas. Tuan Hermawan, pengacara Aris, hanya bisa berdiri diam, terkejut dan malu. Aris tidak melawan. Dia hanya membiarkan detektif Binsa memborgol tangannya. Dia dikalahkan, bukan oleh polisi, melainkan oleh kebenaran yang ia sendiri simpan. Aku membalikan badan, meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar Aris menangis, isak tangis yang kering dan penuh penyesalan. Tapi aku tahu, penyesalan itu bukan karena telah mencoba membunuh kami, melainkan begitu pintu ruang pertemuan tertutup, menyisakan Aris dalam kekalahan yang mutlak. Seluruh energi yang selama ini menopangku ikut runtuh. Aku merasakan tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak menangis. Aku hanya gemetar. Rasanya seperti baru keluar dari medan perang. Setelah menghabiskan seluruh amunisi dan kini hanya menyisakan kulit dan tulang. Pak Surya langsung memapahku, membawaku keluar melalui pintu belakang kantor, menjauhi kehebohan yang pasti akan terjadi di dalam. Kami bergerak menuju rumah baru, tempat persembunyian yang Pak Surya siapkan. Ini bukan lagi ruko atau bengkel, melainkan sebuah rumah mungil di daerah pedesaan, dikelilingi kebun dan jauh dari hingar-bingar kota. Aku duduk di mobil, di kursi penumpang, bersandar pada jendela yang dingin. Aku tidak bisa berhenti melihat ke belakang, bukan karena takut diikuti, tetapi karena berusaha menjauhkan bayangan wajah Aris yang hancur dari ingatanku. Aku tahu Aris ditangkap, aku tahu keadilan telah ditegakkan, tetapi rasa lega itu terasa berat, campur aduk dengan kesedihan yang tak terhindarkan, kesedihan atas pernikahan yang sia-sia dan atas cinta yang ternyata adalah kebohongan terorganisir. Setibanya di rumah baru itu, Dio sudah menunggu, tertidur di sofa bersama asisten Pak Surya. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya duduk di sampingnya, meletakkan tanganku di punggungnya. Napasnya teratur, damai. Dialah pahlawanku. Dialah alarm paling jujur yang menyelamatkan kami. Aku menutup mata, membiarkan kelelahan merayapi setiap sendi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sensasi dingin yang menusuk. Aku tahu, sementara aku beristirahat, dunia di luar sana telah meledak. Pak Surya datang membawa berita dan sarapan. Dia membawa sebuah tablet, dan layar berita utama di sana menunjukkan foto Aris yang diborgol. Wajahnya ditutupi topi. Judulnya bombastis. Suami berduka dituduh pembunuhan berencana. Skema asuransi gas bocor terbongkar. Aku memalingkan wajah, tetapi telingaku mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Surya. Pak Surya dan detektif Binsa telah bekerja semalaman. Flash drive hitam itu telah diserahkan sebagai bukti utama. Isinya tidak hanya menguatkan, tetapi juga memberikan peta lengkap kejahatan Aris. Rincian utang, komunikasi dengan rentenir, dan yang paling mengerikan, rincian biaya yang akan dibayarkan kepada Dion dan teknisi itu setelah misi selesai. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan, Maya, kata Pak Surya, suaranya tenang. Bukti digitalnya sangat bersih. Aris benar-benar teliti dalam mencatat kejahatannya. Namun, di tengah kesempurnaan bukti digital itu, ada satu hal lagi yang akhirnya menjadi penentu legalitas dan moralitas tertinggi. Aku teringat akan sesuatu yang pernah Dio tunjukkan padaku beberapa minggu lalu. Dio, anakku, adalah anak yang pendiam, tetapi ia sering mengamati. Dia pernah membeli mainan robot kecil dengan mata kamera tersembunyi, hadiah dari paman jauh. Aku sempat menganggapnya mainan konyol. Pak Surya, kataku, suaraku serak. Aku ingat. Dio, dia punya kamera kecil. Dia pernah bilang, dia menaruhnya di rak buku di ruang kerja Aris, menghadap meja kerjanya. Dia hanya ingin tahu mengapa ayahnya sering berteriak di telepon. Pak Surya terdiam, matanya menajam. Informasi ini, yang awalnya hanya kupandang sebagai detail kecil, ternyata mengubah segalanya. Detektif Binsa segera bertindak.
Tim forensik kembali ke unit 3105, yang kini telah menjadi TKP pembunuhan berencana, bukan lagi kecelakaan. Mereka menemukan mainan robot kecil Dio, yang kini telah disita. Di dalamnya, ditemukan rekaman video dan audio yang sempurna. Rekaman itu menunjukkan Aris sedang menelepon, menjelaskan detail rencananya dengan tenang, memberikan instruksi tentang bagaimana kecelakaan itu harus terlihat, dan paling penting, menginstruksikan Dion untuk mengambil asuransinya, flash drive hitam. Rekaman itu adalah palu godam. Itu adalah pengakuan sebelum kejahatan dilakukan, direkam oleh putranya sendiri. Rekaman itu membuktikan bahwa Aris, saat merekam instruksi itu, sadar sepenuhnya dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Alibi suami yang hancur karena trauma yang Aris rencanakan hancur berkeping-keping. Sore harinya, polisi mengadakan konferensi pers. Kami menontonnya di televisi tua rumah itu. Aku melihat detektif Binsa berdiri tegak, menjelaskan dengan rinci bagaimana kecelakaan gas itu adalah skema pembunuhan yang dirancang oleh Aris. Dia menyebutkan Dion telah ditangkap dan kooperatif. Dia menunjukkan bukti digital dan, secara khusus, menyebutkan peran saksi kecil yang merekam kejahatan itu tanpa disadari. Kekacauan media yang terjadi di luar sana sungguh luar biasa. Humor, santai sinis. Aku melihat seorang analis ekspresi di layar TV yang mencoba menjelaskan bagaimana Aris bisa berakting begitu meyakinkan. Air matanya terlihat tulus, kata analis itu dengan serius. Tetapi ada kerutan halus di bawah mata yang menunjukkan kepuasan tersembunyi. Aku tertawa kecil, tawa pahit. Aris memang selalu pandai berakting. Bahkan di saat kematian menanti. Seluruh negeri kini menyaksikan kejatuhan suami sempurna itu. Aku mematikan televisi. Kekacauan itu terasa terlalu bising. Kini, fokusku kembali pada Dio. Dio, anakku, kini tahu persis apa yang terjadi. Dia tahu ayahnya mencoba membunuh kami. Aku duduk bersamanya di teras belakang, menemaninya menggambar. Dia menggambar sebuah rumah. Tetapi kali ini, rumah itu memiliki dua pintu, satu besar dan satu kecil, dan ada sebuah robot kecil di atas atap. Aku berlutut di depannya. Dio, kataku lembut. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu penyelamat kita. Kamu pahlawan ibu. Dio tersenyum. Senyum itu terasa murni, tanpa beban. Aku tahu ayah sakit, Bu. Sekarang ayah bisa istirahat. Kalimatnya sederhana, namun memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Aku tahu, perjalanan kami untuk menyembuhkan trauma masih panjang, mungkin perlu terapi dan waktu, tetapi pondasi kami kuat. Kami memiliki satu sama lain. Kini, Pak Surya memulai fase terakhir, membersihkan kehidupan kami. Dia menjamin bahwa Aris tidak akan pernah bisa mengakses dana perwalian ayahku. Pak Surya menjelaskan bahwa warisan itu jauh lebih besar dari yang Aris duga, tetapi yang terpenting, warisan itu murni, tidak tersentuh oleh utang dan kebohongan Aris. Kami tidak akan menyentuh aset yang pernah berhubungan dengan Aris. Kami akan menjual apartemen itu dan melupakan segalanya. Kita akan membangun hidup baru, Maya, kata Pak Surya. Hidup yang tidak didasarkan pada uang Aris, melainkan pada prinsip yang ayahmu tanamkan. Kebenaran. Aku menatap Dio, lalu menatap langit yang mulai senja. Kami telah melewati api, dan kini, kami siap membangun kembali fondasi kami. Aku mengambil flash drive hitam itu, yang kini akan menjadi bukti utama di persidangan, dan menyimpannya. Flash drive ini bukan lagi asuransi bagi Aris, melainkan akta kelahiran bagi kehidupan baruku dan Dio. Ketenangan di rumah persembunyian terasa seperti gelembung yang rapuh, dikelilingi oleh badai hukum dan kekacauan media di luar. Setelah Aris ditangkap, aku memasuki fase yang lebih dingin dan melelahkan, peperangan di atas kertas. Aku tidak lagi berhadapan dengan api atau gas, melainkan dengan tim pengacara mahal yang disewa Aris, yang kini berjuang mati-matian untuk menyelamatkan reputasi dan kebebasan klien mereka. Strategi tim pembela Aris sangat agresif dan menjijikan. Mereka menyebar klaim bahwa aku menderita trauma dan paranoia pasca kecelakaan, mencoba menggambarkan diriku sebagai istri yang delusional dan tidak stabil.
350 words on defense tactics and psychological toll. Mereka mengatakan flash drive itu adalah barang bukti palsu yang ditanam oleh Pak Surya karena dendam lama, atau bahkan, dalam tuduhan yang paling absurd, bahwa aku sendiri yang merekam rekaman audio itu dengan memanipulasi suara Aris. Aku membaca laporan-laporan ini, dan rasa jijikku melampaui amarah. Aris, melalui pengacaranya, mencoba untuk membunuhku secara karakter, setelah gagal membunuhku secara fisik. Itu adalah perang psikologis yang membuatku dan Dio harus tetap terisolasi. Setiap panggilan telepon, setiap kedatangan Pak Surya, harus melalui prosedur keamanan yang ketat. Aku menyadari, kebohongan Aris begitu besar, sehingga untuk menghancurkannya, kami harus tetap berada dalam kegelapan. Aku harus mempertahankan kejernihan pikiranku agar tidak goyah, tidak peduli seberapa konyol atau menyakitkan tuduhan yang mereka lontarkan. Aku menguatkan diriku dengan satu pikiran, Dio aman. Beruntung, di balik layar, Pak Surya dan Detektif Binsa adalah tim yang tak terkalahkan. Mereka bekerja tanpa lelah, mengubah setiap detail kebohongan Aris menjadi rantai yang mengikatnya. 400 words on counter strategy and technical evidence. Detektif Binsa mempresentasikan bukti digital dari flash drive itu dengan sangat cermat. Mereka menautkan stempel waktu file di flash drive dengan lock keluar masuk sistem keamanan Aris sendiri, membuktikan bahwa Arislah yang terakhir kali memegang perangkat itu sebelum berangkat ke Singapura. Selain itu, mereka menghubungkan catatan transfer bank ke Dion, kepala keamanan yang kini sudah mengakui perbuatannya, dengan rincian biaya yang tertera di dokumen Excel Aris. Itu adalah tautan yang tidak terputus, dari niat hingga eksekusi. Namun, senjata pamungkas kami tetaplah rekaman video dari mainan kamera Dio. Rekaman itu menunjukkan Aris sendirian, berbicara di telepon, menjelaskan skema gas bocor, dan menyebut Dion dengan nama. Rekaman itu membuktikan tidak adanya paksaan, tidak adanya manipulasi suara. Itu adalah pengakuan yang direkam oleh anak yang ia coba bunuh. Pak Surya bahkan sempat mengeluarkan komentar sinis kepada pengacara Aris tentang betapa bodohnya Aris menyimpan asuransinya di tempat yang sangat rentan. Humor, santai cinical. Kami berterima kasih atas ketelitian klien Anda dalam mendokumentasikan kejahatannya, ujar Pak Surya dengan nada formal yang mematikan. Di tengah pertarungan pidana yang intens, Pak Surya menemukan ancaman hukum lain, yang jauh lebih dingin dan rumit, pertempuran warisan. 400 words on the inheritance loophole. Aris, melalui pengacaranya, telah mengajukan gugatan balik beberapa hari sebelum penangkapannya, menantang validitas perwalian yang dibuat oleh ayahku. Aris berdalih bahwa perwalian tersebut secara hukum tidak adil, karena menghalangi aksesnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan mengklaim bahwa ayahku sengaja merancang warisan itu untuk merusak keharmonisan rumah tangganya. Ini adalah manuver hukum yang sangat licik, yang jika berhasil, bisa menunda proses pengamanan warisan hingga bertahun-tahun, bahkan jika Aris dipenjara. Kami menyadari, Aris bahkan di dalam penjara pun masih mencoba untuk menguasai kekayaan ayahku. Pak Surya harus bergerak cepat. Dia menggunakan rekaman video Dio sebagai bukti niat kriminal Aris. Dia berargumen di pengadilan perdata bahwa seorang suami yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan istri dan anaknya telah kehilangan semua hak perdata atas harta atau kekayaan keluarga yang menjadi target kejahatannya. Itu adalah manuver yang sangat berisiko, tetapi satu-satunya cara untuk membungkam klaim Aris secara permanen. Pengadilan harus memutuskan bahwa Aris adalah predator, bukan suami. Setelah berminggu-minggu berlalu, aku harus menghadapi Aris untuk terakhir kalinya sebelum sidang utama. Aku diwajibkan menghadiri deposisi tertutup, sebuah proses formal di mana aku harus memberikan kesaksian di bawah sumpah. Aku dan Dio dibawa ke sebuah ruang sidang kecil yang disiapkan secara khusus, di mana aku duduk di satu sisi meja, sementara Aris, melalui tautan video dari penjara, berada di sisi lain. Aku melihatnya, dan aku nyaris tidak mengenalinya. Aris yang dulu sempurna, kini tampak gaun dan lelah dengan seragam penjara yang lusuh. Matanya cekung, dipenuhi keputusasaan dan kekalahan. Dia bukan lagi pria yang kucintai. Dia hanya penjahat yang tertangkap. Aris mencoba, untuk satu momen singkat yang menyakitkan, untuk melakukan kontak mata,
mencoba mengirimkan permohonan terakhir. Matanya seolah memohon belas kasihan, mencoba mengingatkanku pada masa-masa indah kami. 350 words on the deposition emotional closure. Aku tidak menoleh, tidak tersenyum, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Aku memberikan kesaksianku dengan suara yang dingin dan datar, menjelaskan setiap detail bisikan Dio, setiap langkah pelarianku, dan setiap bait yang aku temukan di flash drive hitam. Aku bercerita tentang Dion, tentang gas, tentang timeline perjalanannya ke Singapura. Aku menjelaskan fakta. Saat aku selesai, pengacara Aris mencoba menyergapku dengan pertanyaan menjebak, menanyakan apakah aku pernah mencari pertolongan psikiater. Apakah Anda yakin suara di rekaman itu bukan suara Anda sendiri yang dimanipulasi oleh trauma? Aku menatap dingin, lalu menjawab dengan tenang. Saya yakin. Itu adalah suara suami saya. Suara ayah dari anak saya. Dan dia merencanakan pembunuhan kami. Aku menoleh ke arah monitor, memandang bayangan Aris yang kini hanya bisa menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Aku tidak merasakan kebencian lagi. Aku hanya merasakan kekosongan dan pembebasan. Pria itu tidak lagi memiliki kekuatan atas diriku. Dia telah menjadi entitas yang terpisah, dikalahkan oleh kejahatan yang ia rancang dengan sangat teliti. Aku meninggalkan ruang sidang dengan bahu tegak. Perang hukum memang melelahkan, tetapi kami telah memenangkan setiap pertempuran. Perwalian ayahku aman, dan Aris telah kehilangan semua hak atas nama dan hartanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu keputusan akhir dari keadilan. Hari keputusan tiba dengan keheningan yang luar biasa, seolah alam semesta menahan napas untuk menyaksikan akhir dari drama yang memuakan. Aku dan Dio tidak hadir di ruang sidang. Kami memutuskan untuk menyaksikan penutupan babak ini dari layar televisi kecil di ruang keluarga kami, di rumah persembunyian yang kini terasa seperti rumah kami yang sesungguhnya. Dio duduk di sampingku, menggambar dengan tenang, sementara Pak Surya berdiri di belakang kami, menjadi penopang kekuatan kami. Di layar, aku melihat Aris. Dia tampak sangat kurus, menua, dan keangkuhannya telah lama hilang, digantikan oleh kekalahan yang mutlak. Di sampingnya, tim pengacaranya yang mahal tampak putus asa. Jaksa penuntut menutup argumen dengan menampilkan rekaman video dari mainan kamera Dio. Aku menahan napasku saat suara Aris, dingin dan tanpa emosi, menjelaskan rencananya untuk membuat kematian kami terlihat seperti kecelakaan. Rekaman itu begitu nyata, begitu lugas, tak terbantahkan, menghancurkan setiap narasi yang coba dibangun oleh tim pembela Aris. Aku menyaksikan diriku sendiri di layar televisi, seorang wanita yang dulu percaya pada kesempurnaan palsu, kini menjadi saksi kunci atas kehancurannya. Hakim memasuki ruang sidang, dan suaranya terdengar berat serta tegas. Ia membacakan putusan bersalah atas semua dakwaan, percobaan pembunuhan ganda berencana, penipuan asuransi, dan penyelewengan dana. Aku merasakan setiap kata itu menembus ke dalam jiwaku, membebaskanku. Ketika hakim menyatakan vonis, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, aku merasakan beban bertonton terangkat dari dadaku. Itu bukan sorakan kemenangan. Itu adalah desahan lega yang mendalam, kesadaran bahwa pria itu tidak akan pernah lagi bisa menyakitiku atau Dio. Di layar, Aris hanya menundukkan kepala, kekalahan total terpancar dari setiap inci tubuhnya. Aku tidak merasakan kebencian lagi. Aku hanya merasakan kekosongan yang damai. Pria yang kucintai selama 9 tahun itu telah lenyap, digantikan oleh seorang kriminal yang akan menghabiskan sisa hidupnya membayar kejahatannya. Saat Aris digiring keluar, Pak Surya menyentuh bahuku. Selesai, Maya. Sudah selesai. Di mata hukum, dan di mata Tuhan, kami akhirnya bebas. Kemenangan itu diikuti oleh proses pembersihan yang melelahkan yang dipimpin oleh Pak Surya. Kami harus memisahkan setiap kepingan kehidupan Aris dari warisan ayahku dengan sangat hati-hati. Apartemen mewah itu, yang kini telah dicopot garis polisinya, langsung dijual. Aku tidak ingin melihatnya, tidak ingin ada kenangan tersisa di sana. Uang hasil penjualan apartemen dan semua aset lain yang pernah dibeli Aris digunakan untuk melunasi utangnya kepada para klien dan rentenir,
Sebuah upaya etis untuk membersihkan nama kami dari lingkaran kejahatan Aris. Aku menolak sepeser pun uang yang berasal dari masa laluku yang penuh kebohongan itu. Aku menyadari bahwa kekayaan yang kubanggakan dulu hanyalah jaring laba-laba yang menjebakku. Aku menjual semua perhiasan dan tas mahal itu, menyumbangkan hasilnya, dan kini hanya memakai cincin kawin ayahku dan pakaian yang sederhana. Dulu aku panik saat remote TV kau hilang. Sekarang aku belajar bagaimana hidup tanpa kemewahan, dan ternyata, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Kehidupan kami yang baru harus didasarkan pada kejujuran, bukan pada kesempurnaan palsu. Setelah semua utang Aris diselesaikan dan namanya dicabut dari semua dokumen warisan, Pak Surya mengurus pengalihan dana perwalian ayahku. Warisan itu jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kekayaan yang bisa menghidupi kami dengan nyaman selama beberapa generasi. Namun, uang itu terasa dingin. Uang itu hampir merenggut nyawa kami. Aku tahu aku tidak bisa menggunakan kekayaan ini hanya untuk membeli kenyamanan. Aku harus memberinya makna, mengubah tragedi menjadi sebuah tujuan. Ayahku, dengan kebijaksanaannya, telah meninggalkan kekayaan bukan sebagai warisan, melainkan sebagai alat perlindungan. Aku harus menghormati niat itu. Aku dan Dio pindah ke sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah. Aku membeli sebuah rumah sederhana dengan halaman luas, jauh dari gedung-gedung tinggi dan pintu otomatis. Dio tumbuh menjadi anak yang lebih ceria. Dia masih pendiam, tetapi lebih banyak tersenyum. Dia rutin menjalani terapi, dan perlahan, bayang-bayang ketakutan itu memudar, digantikan oleh kepercayaan diri seorang anak yang tahu bahwa dia adalah pahlawan. Aku mengalihkan seluruh fokusku dari masa lalu, mengarahkannya pada masa depan yang bisa kubentuk. Aku dan Pak Surya mendirikan sebuah yayasan yang kunamai Yayasan Kikomaya, Jaringan Kesadaran dan Perlindungan. Yayasan itu bukan sekadar badan amal biasa. Tujuannya sangat spesifik, didasarkan pada pengalaman pahit kami, memberikan bantuan hukum gratis dan tempat penampungan aman bagi perempuan dan anak-anak yang terperangkap dalam hubungan yang melibatkan penipuan finansial, kekerasan psikologis, atau ancaman pembunuhan berencana oleh pasangan. Kami tahu persis betapa sulitnya keluar dari skema yang dirancang sempurna, dan kami ingin menjadi tangan yang membantu mereka melarikan diri. Aku ingin setiap wanita yang merasa suaminya terlalu sempurna, terlalu kaya, atau terlalu mengontrol, memiliki jalur keluar yang aman. Aku ingin senjata yang menyelamatkan kami menjadi senjata untuk menyelamatkan orang lain. Bagian kedua dari yayasan ini adalah pendanaan hibah untuk penelitian teknologi keamanan digital dan forensik, termasuk pengembangan perangkat penyadap kecil yang sah dan murah, untuk membantu korban mengumpulkan bukti di lingkungan domestik. Aku ingin menghormati kecerdasan Dio. Aku ingin agar setiap anak yang merasa ada yang salah, memiliki alat untuk membuktikan kebenaran mereka. Uang yang seharusnya menjadi penyebab kematian kami kini menjadi sumber kehidupan bagi ratusan keluarga lain. Aku mengubah warisan ayahku menjadi benteng moral, sebuah ironi yang manis bagi Aris. Waktu terus berjalan. 2 tahun telah menjadi 3 tahun. Aku duduk di teras kayu di rumah baru kami, memandangi Dio yang kini berusia 10 tahun, sedang asyik bermain bola di halaman. Aku memegang cangkir teh melati hangat, menikmati ketenangan yang tak ternilai harganya. Aku tidak lagi memimpikan kehidupan mewah di ketinggian. Aku memimpikan kehidupan yang jujur dan rendah hati. Aku menghela napas, napas yang terasa penuh, tanpa gas beracun, tanpa ketakutan tersembunyi. Dio berlari menghampiriku, wajahnya penuh keringat dan senyum lebar. "Ibu, bolaku melenceng ke kebun tetangga," katanya. Aku tertawa. Tawa yang murni. Tawa yang tidak perlu dipertanyakan ketulusannya. Aku mengusap keringat di dahinya. "Kamu harus hati-hati, pahlawan. Besok kita ambil bolanya." Dio memelukku erat-erat. "Terima kasih sudah percaya padaku, Bu." Aku membalas pelukannya, mencium puncak kepalanya. "Ibu yang berterima kasih, sayang. Kamu menyelamatkan kita." Kami duduk bersama di teras, memandangi matahari terbenam yang memancarkan warna-warna hangat di atas kebun kami. Tidak ada lagi ancaman gas. Tidak ada lagi kilauan uang palsu. Yang tersisa hanyalah aku, Dio,
dan masa depan yang kami bangun sendiri, di atas fondasi kejujuran dan keberanian. Aris telah kalah. Dia kalah karena cintanya pada uang tidak bisa mengalahkan cinta seorang ibu dan intuisi seorang anak. Dan kami akhirnya menang, tidak hanya atas kematian, tetapi atas kebohongan.